Tanya Ustadz. Kami bertanya, Ustadz menjawab. Nah ini alhamdulillah ada pertanyaan dari saudara kita non-muslim Ustadz. Pertanyaannya memang agak-agak gimana gitu ya saya bacanya. Jadi dia bertanya, di mana letak keadilan Allah gitu. Ketika misalnya dalam ajaran Islam setiap yang beragama Islam itu akan masuk surga. La ilaha illallah itu akan masuk surga. Dakhalal jannah. Nah kalau misalnya dia lahir dalam keadaan non-muslim, di mana letak keadilan Allah di situ? Pertanyaan dia yang pertama. Letak keadilannya di mana? Sementara yang muslim meninggal nanti masuk Islam, sedangkan dia disebut sebagai kafir, padahal dia juga beribadah. Dari Ustadz Mukhrid terlebih dahulu. Orang semacam apa yang menuntut keadilan, tapi dia tidak berlaku adil kepada Tuhan? Dia menuntut keadilan kepada Tuhan, dia tidak berlaku adil kepada Tuhan, tidak memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan. Lalu dia minta keadilan Tuhan. Gimana? Tuhan, kau tidak adil. Apakah kau adil memperlakukan Tuhan seperti itu? Kau mempersekutukan Tuhan? Lalu kau minta keadilan Tuhan? Bagaimana? Itu pertanyaan yang pertanyaan yang dia harus jawab dulu, baru dia akan jawab dan jawab. Oke, ya sekali lagi ya. Dia tidak memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan. Lalu dia minta keadilan Tuhan. Dia nggak mau dengar kata orang tuanya, tapi begitu susah dia bilang dia tuntut orang tuanya. Itu padahal dia yang nggak mau dengar. Oke, gitu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjamin selama hidup di dunia, semuanya akan mendapatkan kasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa pandang bulu. Bahkan orang yang tidak menuhankan Tuhan diberikan rezeki sebagaimana orang yang menuhankan Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang apa? Dia sudah hina Tuhan, mohon maaf. Kata orang, Tuhan punya anak, na'udzubillah. Kata orang, Tuhan punya teman. Trinitas. Ya mohon maaf lah ya. Trilogi. Tanpa maksud untuk ya trimurti dan segala macam. Ada Tuhan punya sekutu. Dia memperlakukan Tuhan tidak semestinya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan tetap memberi dia rezeki. Kurang apa selama di dunia? Tapi ada satu tempat di mana sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan yang sejati. Ini adalah keadilan sejati. Fair kan? Fair. Yang memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan sejati akan mendapatkan keistimewaan dari Tuhan. Yang tidak memperlakukan sebagai Tuhan sejati dikasih kesempatan di dunia, tapi begitu di akhirat game over. Kurang adil apa? Adil? Cukup? Oke. Silakan. Ustadz Yudhistira, silakan tambahannya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir, manusia yang lahir itu semuanya suci. Sekarang kalau konsep dia mencari keadilan, kita suruh silahkan baca kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan. Kiranya jawaban Ustadz Mukhrid sudah sangat cukup gitu ya. Jadi Allah itu adil gitu. Kadang-kadang jangankan orang yang non muslim gitu, yang sesama orang Islam aja kadang-kadang suka ngomong Allah itu nggak adil. Masa ya, antum dilahirkan sebagai anak presiden, saya bukan gitu. Ente enak minta segala macam tentang kendaraan, enak gitu kan. Berarti Allah nggak adil. Itu diantara yang sesama muslim kadang-kadang. Nah ini hal-hal yang seperti ini sifat yang tidak terpuji gitu ya. Kiranya harus dihindarkan. Ya, hindarkan perasaan-perasaan yang seperti itu. Itu disebutnya qillatul haya, sedikitnya rasa malu. Bahwasanya dia nggak sadar nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya materi, dia bisa melihat alam semesta ini juga. Rasa syukur kita, rasa syukur itu nikmat yang luar biasa. Kita masih bisa bersyukur, itu nikmat yang amat sangat besar. Ya ibadi, inni haramtu zulma 'ala nafsi, kata Allah dalam hadits qudsi ini. Wahai hamba-hambaku, aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri. Dan aku tidak pernah berlaku zalim terhadap kalian. Oleh karena janganlah kalian berlaku zalim. Itu silakan dibuka lagi hadis qudsinya seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, saya kira sangat jelas untuk siapapun saudara non muslim kita. Semoga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa mengikuti jalan yang lurus, yakni jalan Islam.
Baik, ini ada pertanyaan terakhir terkait dengan Ramadan, Ustaz. Sebelum kita meningkat ke pertanyaan yang berikutnya di luar Ramadan. Nah, ini ada pertanyaan yang sedikit agak menghibur ya. Katanya setan itu di bulan puasa itu kan di penjara gitu, Ustaz. Tapi kenapa kok masih banyak orang-orang yang kelakuannya kayak setan di bulan Ramadan, Ustaz? Iya, yang bukber nggak sholat maghrib itu setan-setan. Setan-setan bukber itu ya. Silakan. Saya baru kemarin sore itu baru saya ngeliat setan itu nyata senyata. Nyata senyata. Kalau yang berjilbab saya husnuzon ya, mungkin lagi hayat, tapi yang di depannya ini kan paling saya bilang ini suaminya nih. Saya bilang, saya pikir nemenin doang. Oh ternyata ikut makan mie ayam. Saya liatin aja kan salah tingkah. Saya bilang. Liatin sambil makan mie ayam juga. Ya Allah, makanya kita lihat kiblatnya daripada surah Nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baik dari golongan jin ataupun manusia. Kalau saya rasa jin mah jarang juga kelihatan namanya jin ikut apa ya, nyata buat berbuat pembunuhan segala macam gitu. Tapi kalau yang namanya manusia udah barbar banget gitu. Emak dibunuh sama anak kandungnya gara-gara warisan gitu ya. Nah terkait dengan bulan suci Ramadan, katanya setan-setan ini dulu. Saya rasa justru kita ini diajarkan kiasan kita bisa meredam yang namanya membelenggu nafsu kita sendiri, nafsu yang ada pada diri kita sendiri. Oleh karenanya bulan suci Ramadan bukan hanya menahan lapar dan haus saja, kita ditekan, kita punya rasa itu. Bahkan terkadang puasa rajin tapi istighalu bi uyubil khalqi ini rajin. Apa istighalu bi uyubil khalqi? Ini adalah seneng yang namanya untuk bicarain aib orang lain, tapi dia lupa sama kekurangannya sendiri. Semut di seberang lautan mah kelihatan gitu, tapi gajah di depan matanya nggak kelihatan. Istighalu bi uyubil khalqi, sibuk dengan kekurangan orang lain. Puasanya mah puasa, pas giliran bukber ngomongin dia itu bukber bawa gituan doang. Nah ya banyakan bukber kumpul reuni ngomongin kerjanya begitu, ngomongin masalah pekerjaan segala macam, aib orang ngomong. Makanya puasa itu bukan hanya lapar dan hausnya saja, kita disuruh menahan rasa yang ada pada diri kita ini daripada pecahan si nafsu yang jelek itu. Kiranya itu ya. Jadi puasa itu setannya itu ya nasnya situ sendiri sebetulnya. Kita dibakar, makanya puasa itu membakar gitu kan. Membakar. Kita diajarin sabar. Rupanya ini tahadus bini mah, saya semalam itu sahur cuma 3 kurma sama air putih aja 3 gelas. Dan ini sudah berjalan 1 pekan. Ya gimana istri saya nggak masakin nasi? Gitu ya. Bercanda ya. Makanya saya niat gitu ya. Saya rasa gini, saya kalau sahur makannya nasi banyak, itu rasanya maaf ya, kayaknya kayak berat gitu ya. Ternyata cukup dengan 3 kurma itu kuat. Wal apa? Tapi harus diganti dengan nasi kebuli. Saya ya, jadi makna hikmah puasa itu besar. Jangan sampai puasa Ramadan ini sia-sia gara-gara tadi itu banyak tuh ya. Qilatul hayya, hubud dunya, istigharul uyubil khalqi, wa ghairul dzalik. Ustaz Muhrid ada tambahan? Ya kira-kira ini jadi dalil yang dipakai setan ya. Tuh lihat, Nabi aja udah bilang, gua tuh diikat. Berarti waktu lu makan mie ayam itu bukan gua. Oh, itu. Setan terfitnah kan? Fitnah. Selama itu dia jadi tersangka. Ternyata tersangkanya tuh bukan dia. Maka Quran tuh bener ya. Fala talumuni walumu anfusakum. Itu di akhirat. Gara-gara lu nih setan gua makan mie ayam.
Nah, lah, ngapa gua nih? Ngapa gua nih? Gua lah. Ngapa gua? Kan gua waktu itu diikat. Ya. Jangan hina aku, hinalah diri kalian sendiri. Bener itu. Bener itu dibilang itu. Quran tuh bener itu, bilang itu. Ya, jadi memang ya kita kira itu maknanya makna hakiki diikat tuh bener-bener setan itu diikat. Bener dibelenggu. Bener. Jadi tersangkanya waktu itu bukan setan memang. Tadi syahwat itu. Syahwat manusia itu. Manusia itu sendiri. Demikian. Masya Allah. Jadi memang puasa itu mengajarkan kita untuk benar-benar belajar untuk mengendalikan hawa nafsu agar kelakuan kita nggak menyusul kelakuan setan. Lebih seperti itu. Baik Ustaz, sekali lagi ya kita tanya Ustaz. Kami bertanya, Ustaz bertanya. Baik, sudah 1 jam, tapi ini masih ada pertanyaan Ustaz. Masih banyak. Habisin Ya. Baik, habisin. Nah ini temanya satu nih Ustaz. Dari sisa pertanyaan ini temanya satu, tentang jodoh dan percintaan Ustaz. Baik, kita buka dengan pertanyaan pertama Ustaz. Ini kayaknya sih seorang perempuan ini yang tanya nih Ustaz. Misalnya kita lagi suka sama seseorang nih Ustaz. Kebetulan dia agamanya bagus, akhlaknya baik. Kemudian kebetulan wajahnya mungkin tampan. Nah, si penanya ini pengen itu jadi jodohnya gitu Ustaz. Ada nggak tipsnya supaya si calon idaman itu jadi kekasihnya atau jadi suami atau istrinya Ustaz? Dari Ustaz Yusra silakan. Cocok, cupid cocok. Ganteng ini. Pertanyaannya cowoknya ganteng. Iya. Gimana Ustaz? Jodoh itu cerminan. Jodoh itu cerminan diri kita sendiri. Bagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, orang laki-laki yang baik akan dihadirkan perempuan yang baik. Jodoh itu cerminan. Dan bahkan kita juga harus bisa berhusnuzan kepada Allah. Apa yang dianggap kita baik belum tentu bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita anggap buruk bisa jadi itu yang indah untuk diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan jodoh itu memang sifatnya memang rahasia Allah, tetapi yang harus diusahakan. Kalau memang laki-laki yang tadi dia soleh, tampan, luar biasa ya kayak kita ini kali ya. Kita Farhan banget lah. Memang menjadi idaman banget gitu ya. Memang menjadi idaman banget gitu. Bagaimana kisi-kisinya agar laki-laki itu mau? Bagaimana? Mungkin kayak zaman sekarang udah kayak perempuan itu udah mulai berani gitu untuk menyatakan perasaannya, berbeda dengan zaman dahulu. Maaf, saya punya kisah sedikit di zaman dahulu itu. Ini kisah dari nenek. Orang zaman dahulu itu kalau jatuh cinta sama perempuan, itu kalau melihat apa yang dia senengin itu malah menunduk, panas dingin, malu, salah tingkah. Tapi zaman sekarang rasanya udah langka tuh hal-hal yang kayak gitu. Ciri-ciri orang kalau ada chemistry, ada magnet listriknya, biasanya setiap kali kita ketemu, ini jadi ngomongin bener-bener bab ini nih. Bener, ini bener pertanyaan nih. Bener nih Ustaz. Ini kasih laki-laki sama perempuan ini, A dengan si B ini, plus minusnya ini. Kalau memang saling ada kontak batin ini, biasanya ada rasa-rasa malu jangan. Itu bener-bener mahabbah, bener-bener cinta. Hadir memang dari sudur yang paling dalam, bukan karena nafsu. Kalau dia melihat karena tampangnya doang ganteng, setelah itu dia nggak ganteng karena kecelakaan atau mukanya kena ketapel orang di besok gitu, jadi hilang dong cintanya si perempuan, gitu kan? Benar. Bahkan dulu di zaman Nabi ada sahabat, kan perempuannya cantik banget, siapa namanya? Ada yang tahu? Perempuannya cantik banget, banyak yang melamar. Yang satu bilang, saya senang karena matamu indah. Ingat kisah itu? Akhirnya si perempuannya masuk ke dalam sebentar, matanya diambil, ini silakan mata saya bawa. Kata si perempuannya, tahu kisah itu? Enggak. Perempuan itu tahu? Siapa itu kayak perempuan itu? Saya lupa nama perempuannya. Ada di dalam kisah dulu gitu. Perempuan ini cantik luar biasa, kesolehannya luar biasa. Banyak laki-laki yang jatuh cinta sama dia. Datang, senang, aku cinta kepadamu wahai perempuan. Ditanya sama perempuan, kenapa? Karena matamu indah. Perempuan masuk ke belakang,
dicongkel matanya, dikasih ke laki-laki, silahkan ambil matanya. Andaikan saat itu laki-laki bilang aku cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi nanti ketika si laki-laki atau si perempuan ini setelah dinikahi, setelah bernikah ada kekurangannya masing-masing, tetap yang namanya sakinah mawaddah warahmah di situ, saling melengkapi. Gitu. Kadang-kadang memang kalau belum ada yang namanya akad pernikahan, itu masya Allah, yang istilah kayak ayam rasa coklat memang nyata. Oh pernah itu? Pernah itu ya? Ini kan pernah nyolek kan? Belum, Ustaz. Nyata nyolek, lumayan. Buat ayamnya, balik lagi penasaran, kan dijilat. Gitu ya. Jadi ketampanan itu bonus, kecantikan itu bonus. Kiblatnya mana? Kata Rasul, jika kau ingin menikahi li arba, ya, hafal dong. Fasbah bidatil din, pilihlah agamanya, pilih agamanya. Gitu. Karena dengan imam yang soleh, insya Allah akan memberikan benih yang soleh dan soleh. Kiranya gitu. Saat Mukhrid ada tambahan? Kita kira bagus ya itu dikasih pelurusan dari pertanyaan bahwa jangan patokannya itu tadi ya dia soleh tapi di ujungnya tampan, itu harusnya dibalik ya, tampan dulu. Dia tampan, dia punya 30 juta ya. Baru terakhirnya dan dia soleh gitu. Karena yang punya 30 juta tuh banyak. Banyak, Ya. betul, banyak. Dan yang tampan yang punya 30 juta lebih banyak gitu ya. Tapi yang tampan 30 juta dan dia soleh, maka soleh itu harus paling terakhir. Karena jadi itu menjadi pertimbangan paling terakhir. Oh, ganteng, oke, ganteng. Kaya, oke, kaya. Terakhir nih. Akhlaknya gimana? Enggak bagus. Enggak. Jadi keputusan akhir itu hanya dengan agama, hanya dengan akhlak. Oke, tapi itu filosofinya, itu bagus, itu pondasinya. Tapi kita mau tambahin ya. Orang yang ganteng, yang Allah tuh maha ini ya, Allah tuh maha semau-maunya ya. Yakhluqu ma yasha, yaf'alu ma yasha, itu Allah ya. Jadi ada nggak perempuan cantik, kaya, terkenal tuh suaminya tuh buluk. Ada nggak tuh? Di mall pernah ada nggak? Ada, Ustaz. Ada loh ya? Ada, Ustaz. Ada loh. Oh, dia dilihat dari apa tuh ya? Dilihat dari apa ya? Perempuannya tuh ngeliat apa gitu? Ya. Itu Allah tuh mah yakhluqu ma yasha Allah. Allah tuh yakhluqu ma yasha. Itu terserah Allah loh. Oh, ya. Terserah Allah loh, bener-bener terserah Allah loh. Itu pertama ya. Pertama tuh terserah Allah. Oke, artinya kalau ini terserah Allah, jangan merasa tuh ada sesuatu tuh mustahil tuh. Semuanya bisa. Ya, artinya misalnya Farhan nikah sama Paula Verhoeven. Masya Allah. Dilema ya, Paula Verhoeven atau ini ya, atau Ria Ricis ya. Bingung juga ya. Satu lagi itu. Jadi Ya. bos. Satu lagi. Coba. Saiful Jamil. Oh, Oke, itu ya. Nah, jadi jangan pernah inferior, jangan pernah minder. Allah terserah Allah kok. Tapi saya bukan artis, saya nggak terkenal. Terserah Allah. Gak ada yang tahu. Siapa tahu misalnya Farhan dengan blade-nya di jalan diserempet oleh Velfire-nya Ria Ricis. Hatiku berdetak. Kan? Ya, nggak ada yang tahu kan? Jadi jangan inferior loh. Jangan inferior. Nggak pernah ada yang tahu. Ya apa? Kullu syai'in idza kasura rakhusa. Semua hal kalau banyak itu makin murah. Ya. Teori supply and demand ya. Makin banyak makin murah. Makin banyak makin murah, makin langka makin mahal. Makin banyak orang ganteng karena operasi. Itu yang jelek-jelek jadi langka loh. Original. Makanya syukur ente.
Ini mukanya sama, poninya sama, kok dagunya sama, rahangnya sama, oh dokternya sama ternyata. Nah ini yang original nih, hidung cut bray. Nah, ini original. Ini. Pertahankan kelangkaanmu itu ya. Iya, Bener. estetik, klasik dan estetik gitu ya. Semakin kuno, semakin mahal ya. Iya, iya. Tuh, dulu orang motor sport, sekarang motor apa? Custom itu. F1 ZR, makin lagi gitu. Enggak, motor custom itu loh, motor zaman dulu gitu modelnya. Oh. Nah, jadi udah. Sekarang orang sekarang anggap kiblatnya tuh Korea. Kayak begitu. Lama-lama yang kayak begitu murah karena orang begitu semua. Mukanya tuh begitu. Jadi pertahankan itu. Artinya jadi jangan inferior ya. Itu pertama, jangan inferior. Yang kedua, kualitasnya naikin. Kalau kualitasnya naik, orang itu udah pasti pantas buat kita. Kalaupun dia nggak pantas, maka yang pantas adalah yang lebih tinggi. Jadi standar dirinya tuh naikin supaya opsinya tuh makin banyak. Ya, karena dia juga punya opsi yang banyak. Itu kira-kira 2 lah. Baik. Baik Ustaz, ini menarik sekali ya berbicara tentang jodoh itu. Memang menjadi salah satu misteri yang cuma bisa dijawab oleh waktu nanti. Ustaz. Pertanyaan tentang jodoh nih Ustaz. Ini ada pertanyaan berikutnya. Jodoh itu diusahakan atau takdir Ustaz? Jika takdir, bagaimana dengan yang menikah, kemudian meninggal, terus dia nikah lagi, atau dia cerai, atau ada yang poligami. Nah itu jodohnya tuh yang asli yang mana gitu Ustaz? Ya. Apa yang meninggal itu atau yang bagaimana gitu Ustaz? Ya. Kan dari Ustaz Muhrid. Jadi rumusnya takdir ya. Itu semua hal kalau ditanya itu takdir jawabannya. Jadi kita di sini itu takdir, kita makan ini itu takdir. Yang jadi masalah 1 jam yang lalu kita tahu nggak bakal makan ini. 2 jam yang lalu kita tahu nggak bakal nyampe sini. 3 hari yang lalu kita yakin nggak kita bakal kumpul di sini. Tapi begitu ditanya kita kumpul di sini kok bisa takdir. Tapi 3 hari yang lalu nggak ada yang tahu. Artinya apa? Lupakan takdir itu. Kalau kita mau ngeliat masa depan, lupakan takdir itu. Lakukan yang terbaik. Jadi mau nyari jodoh nih, lupakan takdir itu. Cari jodoh yang terbaik. Begitu dapat, itulah takdir namanya. Nah tadi kan, ini perempuannya glowing, cakep. Loh kok begitu model laki-lakinya? Jangan ngeliat samping saya ya. Maksudnya yang mana nih Ustaz? Yang mana nih Ustaz? Itu takdir. Tapi kalau itu belum nyampe, belum kesampaian, maka yang ada ikhtiar. Takdir itu kalau udah kejadian tuh baru kita sebut takdir. Kalau belum kejadian jangan pernah bilang takdir. Yang membuat kita tuh pasif, nggak punya usaha, diem aja, males, nggak dikejar. Takdir menanti kalau udah terjadi. Sekarang usah cari jodoh, cari yang terbaik. Gitu ya. Tadi pertanyaannya apa ya? Jodoh itu yang mana jadinya? Kalau misalnya dia punya pasangan lagi setelah pasangannya meninggal atau cerai atau poligami, itu jodoh yang asli yang mana tuh Ustaz? Itu ada pertanyaannya, bahkan ini mirip ya. Oke. Jadi dia bahkan nanya di akhirat istrinya yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Begitu. Oke, ini yang salah di pertanyaannya. Kenapa? Karena orang begitu masuk surga, nggak wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin. Nggak ada perasaan, kenapa ini sama ini ya? Kenapa ini sama ini? Nggak ada, karena semua orang udah punya kenikmatannya masing-masing. Tidak ada kecewa, tidak ada sedih, tidak ada dengki, tidak ada iri. Nggak ada. Karena kita berpikir dengan pola pikir dunia, maka kita seakan-akan di surga begitu. Nggak ada. Karena perempuan berpikir dengan pola pikir dunia bahwa laki-laki ada bidadari, maka kecewa. Padahal kalau udah di surga nggak begitu. Pikiran ahli surga tuh nggak begitu. Sebagaimana laki-laki, nanti dia kalau saya meninggal, dia kan kebanyakan laki-laki meninggal duluan ya. Iya, laki-laki sama perempuan tuh kebanyakan meninggal duluan. Jadi dia nanya, kalau saya meninggal nanti istri saya nikah lagi dong Ustadz. Itu dia nanya. Nanti pasangan jadi surga siapa? Itu cara berpikir dunia dipakai di surga, ya nggak nyambung lah. Di surga orang nggak mau begitu mikirnya. Di surga orang udah punya nikmat masing-masing, terserah aja. Di surga mah terserah.
nggak akan ada orang yang kecewa. Gitu ya. Dah, jadi takdir atau ikhtiar atau usaha itu kita lihat dari segi waktunya. Kalau kita belum kesampaian, maka itu namanya ikhtiar. Setelah diusahakan, tahu-tahu kok kejadiannya begitu, nah baru kita sebut itu takdir. Saya mah rencananya nggak gini, kok jadi begini, itu namanya takdir. Kemudian di akhirat nanti sama siapa? Pola pikirnya salah. Nggak begitu cara berpikir ahli surga. Itu ya. Oke. Berarti yang jodoh tadi nggak ketahuan gitu, jodoh aslinya yang mana tuh nggak ketahuan. Ini masih emang begitu pertanyaan. Dibantu. Jodoh aslinya siapa? Dalam surah Yasin. Surah Yasin. Dalam surah Yasin, inna ashabal jannah fi syuburin fatihum hum wa azwajuhum fi Lin. alal araiki. Muttaqi. Itu kalau kita baca surah Yasin itu, orang-orang di dalam surga itu sibuk. Maaf ya, kesibukannya mereka dikasih segala macam kesibukan, kenikmatan yang luar biasa, bahkan kenikmatan seksual di situ. Nggak ada rasa lelah di situ. Subur mufatum hulu azwajum fi zilan alam awam itu. Lahum fiha faqihatun walam salam gitu. Nah, sahabat tanya Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan sahabat kita ini. Jadi siapa jodoh kita ini sebenarnya begini maksudnya. Apa yang disampaikan Ustadz Mukhlis tadi sudah benar. Pertanyaan yang di sini ini memang sering banget muncul gitu. Kadang-kadang istri nggak mau nikah lagi, takut nggak kejodohan sama suami yang pertamanya, gitu kan? Misalnya saya aja deh, contoh saya meninggal, istri saya nggak mau nikah lagi gitu kan, punya prasangka nanti kalau saya nikah lagi berarti nggak bareng saya lagi, nggak bareng abah lagi gitu. Nah ini sifatnya adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala yang nggak kita pernah tahu gitu. Bisa aja saya di surga, istri saya belum tentu kan, begitu kan, kita nggak tahu. Namanya pasangan hidup itu kan nggak pernah tahu. Tapi ada satu buah jawaban begini, nanti bidadari di surga itu akan hadir bagi orang yang soleh, tapi akan hadir yang lebih cantik daripada bidadari itu adalah istri yang solehah itu. Begitu loh. Bahkan ada pertanyaan lagi, enak banget laki-laki dapat bidadari, terus laki-laki perempuan nggak punya? Ada. Antum baca di Al-Quran, anda lupa juz berapa kok, juz yang ke arah juz 27 sampai 28 itu ada di gambaran bahwa laki-laki itu akan membawakan gelas-gelas sakit-sakit untuk perempuan-perempuan gitu. Kenikmatan surga sampai situ. Itulah sifatnya adilnya Allah Subhanahu wa taala, hadiah yang sangat luar biasa bagi penghuni surga. Bahkan salamun qaulan min rabbir rahim, ini diberikan salam, penghargaan luar biasa, keselamatan untuk para ahli surga. Jadi terkait jodoh, kita nggak pernah tahu siapa jodoh kita sebetulnya, baik kita di dunia ataupun di akhirat. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Kemudian selanjutnya, bagaimana menilai kesiapan diri sendiri ataupun orang lain yang akan menjadi pasangan kita sebelum memutuskan untuk menikah, Ustaz? Tolak ukurnya apa? Buat siapa? Buat laki-laki apa buat perempuan? Dua-duanya, Ustaz. Perempuan mau nyari laki-laki, tolak ukurnya apa? Ya. Laki-laki mau nyari perempuan, tolak ukur apa? Gitu. Ya, gitu, Ustaz. Kalau buat perempuan gampang ya. Kalau buat perempuan, ada yang nembak gitu ya, suruh dia bikin presentasi aja. Ya. Berapa orang? 2 orang, 3 orang? Suruh kumpul aja tuh, tentuin harinya. Suruh presentasi. Kalau saya nikah sama kamu, jangka pendek apa programnya? Jangka menengah apa programnya? Jangka panjang apa programnya? Lihat aja di situ. Nah, mana yang paling benar tuh program-programnya itu? Real aja kan? Kalau tadi udah disebutkan, hadisnya udah jelas. Ini mah udah populer banget. 4. Tampangnya cocok nggak? Keturunan, mandiri apa enggak? Harta ya. Yang terakhir agama. Itu kan kriteria itu udah kriteria umum. Laki-laki perempuan sama itu. Ya. Oh, tampangnya sih oke, cantik.
solehah dia, keturunannya baik dia. Wah mandiri dia, pinter cari duit. Naruh di sepatu ketemu, pinter nyari duit kan. Naruh di dalam kitab ketemu, dia pinter nyari duit ya. Kalau nyari duit tuh pinter. Udah disembunyiin BCA mobile ketemu, udah gitu. Yang terakhir, ini udah rumus paling umum gitu ya. Yang jadi masalah kita udah ketemu, dianya nggak mau sama kita, itu kan masalahnya. Itu masalah. Ya. Nah tapi kalau misalnya yang perempuan nih ya ada yang suka, bener fair-fairan aja. Emang kalau saya nikah sama kamu gimana programnya? Enggak, fair-fairan aja. Tahun 2030 mungkin akan terjadi Great Depression. Kamu mau gimana dalam rumah tangga kita? Terjadi inflasi sekian persen, kamu mau gimana? Tanya ini, mampus aja dia. Yang goblok-goblok minggir aja dah. Paling enggak ini anak ya wawasannya tuh ya punya wawasan pas aja jadi imam gitu kan. Gitu, fair-fairan aja. Kenapa sih? Fair-fairan aja. Apa artinya pola nyari jodoh ya? Pola nyari jodoh kita kira harus lebih kreatif lah. Kalau kita sih udah lah ya. Udah selesai lah kalau kita lah ya. Tapi nggak tahu tadi ya, siapa jodohnya ya? Tidak tahu tadi. Tidak tahu siapa jodohnya. Dengar-dengar sih beliau Inara Rusli. Soalnya mirip Virgon katanya gitu. Oke, baik. Oke. Nah, jadi polanya pola yang lebih transparan. Tolak enggak gitu loh. Ya. Dari pola sebelumnya yang dramatisir, drama. Aku bimbang nih. Kenapa nggak punya? Iya tuh, kenapa nggak diimprovisasi tuh pola cari jodohnya yang konkret, transparan, to the point, langsung, ya nggak? Iya. Kira-kira gitulah ya cara nentuinnya lah. Sat, silakan Sat. Saya kalau pernikahan itu saya pernah kondangan gitu, seringlah kondangan, dan kadang bikin kesel si pengantin perempuan saya, karena setelah saya salim kepada laki-lakinya, saya selalu bisikin, yang sabar ya, saya ngomong gitu, dan agak keras, yang sabar ya. Si perempuan ini yang ngeliatin saya kayak sini, yang sabar ya, saya bilang. Habis itu saya doain biar saya tenang. Nah ini kenapa saya sampaikan begitu? Di dalam pernikahan itu akan timbul yang namanya ujian-ujian bahan, ujian-ujian watak, sifat, karakter itu akan timbul. Bagaimana sakinah mawaddah warahmahnya akan timbul kalau tidak saling bisa meredam itu amarah si laki suami, si perempuan. Jadi kalau tadi kan bicara menentukan jodoh gitu ya, menentukan jodoh bagaimana? Loh kalau seumpamanya kita mau menikah udah berjilid-jilid perancangan itu ya nggak sesuai itu ya, saya rasa capek juga nikah jalanin sama yang begitu modelnya mah gitu ya. Kalau nikah mah kuncinya mah udah saling jatuh cinta, ikhlas lahir batin ka Gusti Allah mah geus we gas. Gas bae dah, gas. Ya. Yang kedua nih buat perempuan, cari laki-laki yang tanggung jawab selesai kan. Kalau dia udah punya yang namanya pegangan tanggung jawab, otomatis sholat dia pasti. Kenapa? Dia punya tanggung jawab Pak Gusti Allah mau jadi imam kepada keluarganya. Tuh. Nggak mungkin dia menyia-nyiakan istri anaknya kelaparan. Dibela-belain tangan sampai hitam. Maaf nih naik mobil soalnya. Bahkan kalau kita petani tangannya itu sampai kapalan segala macam, saya bilang bapak mah ahlul surga Pak. Nanti di hadapan Allah bapak mah udah bisa tanggung jawab, dilihat lapak tangannya. Ketika ditanya sama malaikat, tunjukin aja Pak tangannya.
tanggung jawab, Nah, selesai. Karena itu memang sudah diajarkan oleh agama kita. Rasulullah SAW pun sama ketika Rasulullah kanan Hasan kiri Husain nanya sama uminya itu dua cucunya, bapak lu kemana? Katanya Sayyidina Ali lagi nyari buat makan nih, anak keduanya lapar. Akhirnya Rasulullah sebagai kakek ditaruh itu dua cucunya, berangkat Rasulullah SAW. Ngapain? Cari kerja, cari uang buat cari makan cucu-cucunya. Dapat di suatu tempat, katakan dapatnya di sana di Pamulang. Ngelihat ada mandor namanya Malik. Ya, Pak, saya boleh kerja di sini, kata Nabi Muhammad SAW. Boleh, kebetulan lagi nggak ada nih yang ngambilin air dalam sumur. Diambilin itu air. Berapa Pak bayarannya satu ember? Satu ember itu bayarannya 7 butir kurma. Setiap kali dapat satu ember, 2 kurma dimakan Rasulullah untuk tenaga, sisanya disimpan buat cucu. Pas ember yang kesekian ternyata putus embernya. Ya, ketahuan sama mandornya Malik, marah luar biasa. Sampai emosinya, karena itu sumur, karena sumur di daerah sini makan cetek kita di Indonesia, gimana di Padang Tandus, kan tentunya dalam Bang. Marah karena embernya nggak ada lagi, susah, digampar nih. Rasulullah SAW gimana? Sudah, setelah itu Rasulullah izin pamit pulang. Ya, ada orang yang melihat menyaksikan pemukulan itu, ditanya, kenapa kamu pukul dia? Diceritain yang tadi. Memang kamu nggak tahu itu siapa? Siapa? Muhammad. Maka Muhammad yang ada di kota Mekah, betul. Muhammad Nabi, betul. Itu si Malik tadi, semandor itu langsung mengambil pedang, memotong tangannya yang setelah memukul Nabi Muhammad SAW. Nah ini kisah ini panjang ceritanya. Cerita ini panjang sekali. Dan intinya begitu. Jadi dalam rumah tangga itu akan ada yang namanya ujian-ujian tersendiri. Kenapa? Karena iblis enggak ridho dalam pernikahan. Makanya saya selalu bilang yang sabar ya, sabar dalam pernikahan. Karena si perempuan ini pun akan banyak memberikan setrum-setrum di dalam rumah tangga gitu. Okay. Kalau takut istri diangkat pasti. Ya, itu berdasarkan telepon ini. Iya. Kalau takut diangkat ya. kok takut dia? Baik, Sat. Baik, Sat. Ini ada lagi, Sat. Bagaimana peran dan kewajiban masing-masing bagi suami dan istri di dalam rumah tangga dalam pandangan Islam? Siapa nih? Ustaz Mukrin? Ustaz Mukrin terlebih dahulu. Bagaimana peran? Dan kewajiban masing-masing Oke, antara suami dan baik. istri. Sat. Oke, tadi satu lagi rumusnya ya. Yang terakhir rumusnya adalah istafti qalbak, tanya hatimu. Yakin jalani. Oke ya. Istafti qalbak, tanya hatimu. Takut kan dia? Oke. Peran. Suami tadi benar disebut harus tanggung jawab. Nggak boleh ada kata-kata istri harus bisa cari uang sendiri supaya nggak bergantung kepada suami. Pernyataan itu keluar dari istri karena suaminya nggak bisa diandelin. Kalau suaminya bisa diandelin nggak akan keluar kata-kata itu. Harus kerja, berkarir, biar ya suami lo nggak bisa diandelin. Kalau suami lo bisa diandelin, duit belanja ada aman, mau jajan ada aman, rumah aman, kebutuhan anak aman. Karena suaminya mungkin kurang bisa dipercaya, keluarlah feminisme. Saya nggak boleh bergantung kepada suami. Kalau suaminya lumpuh, iya. Kalau suaminya sakit, iya. Tapi kalau suaminya sehat, dia keluar pernyataan itu, feminisme ya. Berarti suaminya nggak bisa diandelin. Oke, itu namanya epistemologi ya. Dari mana pernyataan itu keluar? Dari suami yang nggak bisa diandelin. Itu ya. Jadi bullshit itu, omong kosong. Biar nggak bergantung kepada suami. Ya, suami lo nggak bisa diandelin. Gitu ya. Dah. Perempuan tuh apa sih? Sholat masuk sorga. Santai-santai di rumah nonton TV masuk sorga.
Iya, bete-bete di rumah, jalan lah, makan di luar, ya oke lah, masuk surga. Apa sih? Ngizinin suami nikah lagi masuk. Tadi kan? Kurang duit minta sama mau beli baju. Udah, apa sih? Jaga kehormatan, jaga rumah suami, taat sama suami, masuk surga. Udah dikasih masuk surga gampang, masuk surga susah, lucu deh. Jadi posisinya jelas ya. Dah, jadi suami tanggung jawab penuh, total. Oke. Istri bagaimana? Istri posisinya kawal suami. Udah, itu aja udah. Udah beres tuh, aman udah. Pokoknya kalau yang jadi masalah disposisi. Ketuker posisinya. Nah, itu yang jadi masalah tuh. Ya. Nah, yang ini pengennya berkarir, yang ini pengen males, suaminya males ya. Ngopi aja dari habis subuh sampai zuhur dia. Iya. Mancing. Males, iya. Ada yang begitu tuh ada. Nah, itu ketuker posisinya. Kalau udah ketuker, akhirnya istrinya pergi ke Arab, ke Korea. Dititipin, nih kirim duit ke suaminya. Tadi tuh suaminya nikah lagi. Bininya mah kerja jauh-jauh ke Korea. Karena ada disposisi itu, ya. Yang kiper jadi striker jadi kiper. Berantakan tuh urusan. Kayak gitu ya, imam, laki-laki itu imam. Bertanggung jawab, pimpin keluarga, nahkoda, kapten kapal. Dah, istri tenang-tenang aja udah, tahu beres aja. Udah rawat anak, layani suami. Nah, kalau anak udah besar, baru mau pikirin hobinya pengen apa nih? Pengen kuliah lagi, kuliah. Pengen berkarir, ngisi waktu, berkarir. Tapi motivasinya tuh ngisi waktu, bukan cari duit. Nggak ada itu. Motivasinya memang memanfaatkan potensi, bukan untuk cari duit. Saya punya potensi mubazir nih, potensi saya nih. Saya belajar ini. Kalau saya nggak pakai, mubazir. Misalnya dokter, perawat, bidan, ya, entah apalagi lah, misalnya, ya, profesional lah ya. Nah, anak udah aman, so, silakan, nggak apa-apa. Tapi motivasinya ingat ya, motivasinya apa? Motivasinya adalah memanfaatkan amanah yang Allah berikan, bukan untuk berkarir. Karirmu ya udah jadi ibu. Nah, hadirlah itu racun-racun yang bilang perempuan harus berkarir. Ngomong kosong itu. Itulah sebabnya anak tuh kehilangan ibu tuh itu. Racun-racun itu. Oke, gitu ya posisinya. Emansipasi wanita. Kalau fikih muqaranah itu hukukuz zauj, ada zaujah. Wa hukukuz zaujah, haknya istri terhadap suami dan haknya suami terhadap istri. Jadi intinya ini istri pun harus betul-betul tahu posisinya di mana sebagai seorang ibu. Tadi yang disebutkan Ustaz Mukhlis, kayak Mukhlis betul banget. Jaga harta, pertama kata Rasul. Jaga kehormatan keluarganya. Didik anak di rumah. Bahkan kalau suami tidak mengizinkan untuk keluar sekalipun, orang tuanya si istri ini sedang meninggal, itu kalau belum dapat ACC izin, jangan keluar. Itu bukti namanya baktinya seorang istri terhadap suami. Begitupun si laki-laki. Kenapa saya bilang harus banyak-banyak bersabar? Karena si perempuan ini dia nggak akan lagi berani mengadu kepada ayahnya. Dia akan bergantung kepada suaminya. Sifat emosionalnya, segala macam, keluh kesahnya akan ditumpah ke antum semua sebagai laki-laki. Dan disinilah letak kebijaksanaan antum laki-laki, kuat mental antum sebagai laki-laki, jangan sampai goyang. Ya, jangan sampai goyang, harus sabar. Perempuan ngomong 1000 omelan, jurusnya cuma 1, diam. Ya, ngomong nih sekali, jauh sekali, beribu-ribu kali gimana? Terus ini kagak habis jadinya, gitu ya. Ini yang akhir-akhir cocok, emosi setan masuk, malah berantakan dah. Kayak si
Saha itu kan sayang banget itu. Desta, Desta. Oh, Desta. Desta. Coba dulu kenal sama bininya Desta. Iya. Jadi itu, Ustaz. Enggak jadi. Gitu. Jadi makanya sabar. Karena dengan sabar insya Allah angkat derajat. Amin. Iya. Berapa? Pertanyaan lagi, berapa pertanyaan lagi? Satu lagi nih, Ustaz. Oke, Pertanyaan terakhir nih, Ustaz. Yel-yel lah terakhir. Oh iya, nih pada pertanyaan terakhir kita yel-yel dulu ya, biar semangat kita kumpul. Kita kumpul ya. Ini pertanyaan terakhir nih, klimaksnya di sini nih. Tanya Ustadz, kami bertanya, Ustadz menjawab. Pertanyaan terakhir nih, Ustadz, tentang poligami ini, Ustadz. Bagaimana cara kita memaknai ayat tentang poligami? Itu yang pertama. Yang kedua, dosakah bila ada seorang perempuan yang mana perempuan atau istri yang dia tuh nggak mau kalau dipoligami sama suaminya gitu. Mohon penjelasan, Ustaz. Dosa banget ya. Ustaz. Oke. Itu ayat-ayat muhkamat ya. Ayat muhkamat tuh jelas loh sebenarnya loh. Itu kalau ayat itu jadi nggak jelas, itu memang tuh orang cari celah, nggak tahu maksudnya apa, motivasinya. Itu jelas loh ya. Atau istri yang cari celah atau laki-laki yang cari celah. Antara dua ini nggak tahu maksudnya apa. Ya, coba ya kita lihat ya. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Ini konteksnya tuh anak yatim loh ya. Konteksnya ini anak yatim waktu itu ya. Nah, anak yatim konteksnya. Anak yatim punya ibu. Kalau baik, supaya dijaga tuh anak yatimnya, ya ibunya nikahi. Menurutmu tuh baik tuh nikahi 2, 3, 4. Oke, motivasinya jelas ya. Motivasinya jelas tuh, jaga harta anak yatim, ya, jaga ibunya. Lalu disebut lagi rumus akhirnya, fa ilam ta'dilu fawahidatan. Kalau tidak bisa berlaku adil, maka satu. Ini udah clear. Yang motivasinya pengen ibadah, menjaga anak yatim, dinikahi. Tapi kalau nggak sanggup, jangan. Kalau nggak sanggup, jangan. Pertanyaannya, siapa yang sanggup? Nah, itu subjektif. Ya, tapi kalau orang cari celah tuh begini. Oh, nggak boleh. Oh, jelas kok. Ada izin, boleh di situ. Tapi kalau orang bilang nggak boleh, berarti dia cari celah. Mungkin kalau ini istri ya, yang bilang nggak boleh ya. Lalu si laki-laki bilang, tuh kan boleh. Siapa yang bilang boleh? Kau adil apa tidak? Udah dibilang di akhir ayatnya, kalau tidak bisa berlaku adil, maka satu. Jangan kau bilang itu bolehnya doang, tapi lihat juga adilnya. Kalau kau bilang bolehnya doang, nggak ungkit adilnya, berarti kau juga cari celah. Berarti siapa yang cari celah? Suami atau istri? Kemungkinan dua-duanya saling cari celah kan? Nah, jadi itu ayatnya muhkamat, jelas. Oke. Faktanya ada ini ya, ini fakta ya, empirik ya. Yang pertama, faktanya nyaris mustahil berlaku adil. Kita bisa berlaku adil secara fisik, tapi tidak bisa berlaku adil secara hati. Dan ini Rasul yang bilang. Jadi ketika Rasul tuh lebih sering sama Aisyah. Rasul lebih sering sama Aisyah dibanding yang lain. Dibanding sama yang lain. Ya. Tapi Rasul untuk bagi hari, bagi nafkah, tidak ada manusia yang lebih adil dari Rasul. Nggak ada. Nggak ada. Tapi itu salah satu ummul mukminin ngelihat mungkin ekspresi, gerak-gerik, atau saking pekaknya ummul mukminin, ya Rasul, kalau kau pengen ke Aisyah, aku izinkan kau. Di bagian hariku ini aku izinkan. Ummul mukminin. Gitu ya.
Nah, maka Rasul bilang begini, kata Rasul. Ya Allah, inilah yang aku miliki, jangan tuntut sesuatu yang tidak aku miliki. Apa yang nggak dimiliki? Perasaan. Istri 2, kalau hari mungkin bisa adil. Duit bisa adil. Yang nggak bisa adil apa? Hati. Jangan tuntut aku sesuatu yang aku tidak miliki, tidak kuasai. Itu hati. Ya, seperti Nabi Yakub lebih senang ke Nabi Yusuf daripada yang 11 yang lain. Tapi bukan yang nggak adil sama anak-anaknya, adil, tapi hatinya. Orang tua kepada anak bisa begitu. Gitu ya. Nah, jadi nggak sulit. Tapi jangan pernah bilang tidak boleh, sebagaimana jangan bilang harus. Sangat boleh. Enggak. Itu cari celah namanya. Ukur dirinya sendiri. Oke. Kemudian fakta kedua. Fakta ini berarti benar-benar kejadian. Fakta kedua, Rasul bilang, di akhir zaman, ada satu orang laki-laki dikejar 40 perempuan. Ya, dikejar 40 perempuan. Populasi perempuan lebih banyak daripada populasi laki-laki. Faktanya iya. Nah, cek aja nanti di BPS ya, Badan Pusat Statistik di Indonesia tahun 2024 lah. Berapa populasi perempuan di Indonesia? Dah. Tapi kalau kita ngeliat sekitar, coba cek aja. Anaknya kebanyakan laki-laki apa perempuan? Yang meninggal duluan laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Karena perang. Ya kemungkinannya banyak ya laki-laki meninggal duluan tuh karena bininya cerewet, banyak lah pokoknya. Ya pokoknya kebanyakan. Bapak dulu apa ibu dulu? Ayo yang meninggal. Kebanyakan. Bapak dulu. Ya siap kan? Iya. Bener kan? Kebanyakan bapak dulu yang meninggal. Udahlah bapak dulu yang meninggal. Kebanyakan angka kelahiran adalah perempuan. Iya katanya perempuan itu banyak kelahiran perempuan karena ini. Karena suntikan ayam boiler. Nah, jadi makin banyak kedai ayam itu tanda kiamat. Ya karena orang pada makan ayam kan, dikit-dikit ayam, fried chicken lah, apalah. Itu mempengaruhi ini, hormon. Ya, jadi makin banyak almas kan yang baru kan? Iya. Itu tanda kiamat. Katanya begitu. Dah, oke baik. Sistem apa yang lebih baik daripada satu laki-laki punya 2 istri untuk menyelamatkan populasi perempuan itu? Apa panti janda apa jadinya? Nggak ngerti juga. Tapi tadi ya, itu namanya fakta empirik. Tetapi tadi dalam berkeluarga memang sah pernikahan suami tanpa izin istri, tetapi itu menyakiti hati istri. Menyakiti dan tidak boleh menyakiti hati orang lain, apalagi istri. Gitu ya. Jadi mana pilih? Boleh tapi tidak pantas Boleh. dilakukan. Kayak gitu ya. Lagi ada masalah apa sama istri? Baik, Ustaz, saya menyambung sedikit, Ustaz, Ya. sebelum dilanjutkan sama Ustaz Troy. Berarti kalau ada perempuan atau istri yang minta cerai, kalau misalnya suaminya mau poligami itu diperbolehkan atau? Boleh. Hak. Oh, boleh, Ustaz. Iyalah. Haknya dia lah. Sangat boleh. Sangat boleh. Gimana? Ustaz, dari Surah silakan boleh tambahkan tentang poligami tadi. Kita siapa nih? Sholatnya udah bisa kayak Rasul nggak gitu? Ibadahnya udah seperti Nabi Muhammad atau tidak? Bahkan dalam adilnya istri pertama dengan istri yang kedua itu bukan hanya secara mal, dalam hubungan khalwatnya pun harus sama, nggak boleh berbeda. Gaya tempurnya juga harus sama, nggak boleh berbeda. Itu baru bisa bilang aku. Saya rasa nggak ada yang nggak bisa seperti itu. Dan bahkan kalau yang berdasarkan ayat tadi itu kan bukan gadis-gadis yang disampaikan itu, Janda. janda-janda. Dan umurnya udah 50 tahun, 40 tahun. Dan saya rasa banyak laki-laki yang berani untuk poligami ini adalah cuma karena urusan syahwat. Urusan syahwat. Dulu namanya, bahkan ada kisah begini, Abu Nawas, Syekh Abu Nawas, istrinya ke pasar. Istrinya memang cantik Abu Nawas. Istrinya ke pasar, digodain sama pedagang-pedagang di pasar karena kecantikannya.
Ngadulah istrinya ke rumah. Dinda digodain, Bin. Sama siapa? Sama pedagang-pedagang di pasar. Oke, besok Dinda belanja lagi ke pasar dengan berbagai macam jenis masakan. Kamu olah tapi dengan rasa yang sama. Jenis masakannya banyak tapi dengan rasa yang sama. Sekalian kau undang laki-laki yang menggoda kamu di pasar itu. Oh, bahagia luar biasa tuh yang diundang. Nah, ini lagi kesempatan, senang melihat istrinya. Sampai di rumahnya Abu Nawas makan tuh. Ada rendang, ada sop, ada segala macam sayur asam. Dimakan, protes. Ini banyak varian tapi kok rasanya sama. Itulah Abu Nawas jawab. Nah, itulah seperti kalian. Coba-coba untuk perempuan-perempuan dengan perempuan yang lain, pada tahu rasanya makan sama. Ini ajaran Syekh Abu Nawas. Allah ya. Jadi intinya poligami itu sudah disampaikan sama tadi. Kalau saya rasa, kalau tadi Allah bilang kalau nggak sanggup cukup satu. Saya rasa memang nggak ada yang sanggup. Karena kita tidak bisa menyamai seperti Rasulullah SAW. Selesai. Closing statementnya adalah jodoh pasti bertamu. Closing statement. Bertamu. Baik, Ustaz. Jangan tunda pernikahanmu kalau sudah di depan mata. Masya Allah. Tanya Ustadz. Kami bertanya, Ustadz menjawab.